kesekian kalinya Allah anugerahi, Allah karuniakan kita semua untuk dapat mengikuti kajian-kajian atau kita berzikir atau kita mengingatnya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah agar diselamatkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, sehingga kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selawat beriring salam selalu surah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, idola, ikutan yang patut kita syukuri kita menjadi umatnya, sehingga kita bisa bertauhid, berislam dan berihsan. Kita harus bangga jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perjuangan beliau dengan susah payah mengorbankan seluruhnya, waktu, pikiran, tenaga, karena cinta kepada kita semua. Bukan hanya di dunia ini Rasulullah memperjuangkan kita, sampai ke akhirat nanti Rasulullah juga mendahului umatnya. Sebelum kita semua masuk surga, Rasulullah tidak masuk surga. Begitu cinta Rasulullah kepada kita. Jadi maka selayaknya lah kita mensyukuri, mematuhi yang telah diperjuangkan agar kita patuh pada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kita cintai, kita sayangi ayah Rom kita bersama, di mana dengan keberkahan beliaulah kita pada malam ini dapat berkumpul bersama satu rahim, menjalin hubungan kasih sayang, baik itu sesama hamba Allah, sama umat baginda Rasulullah, sesama akidah, dan juga sama kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kita cintai, yang juga mencintai kita, Bapak Profesor Nelson Pomalinggo sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo beserta Ibu. Saya kaget kehadiran beliau. Saya pikir kemarin beliau mengatakan itu hanya basa-basi, karena kita tahu bagaimana kesibukan beliau. Karena kecintaan kepada umat, cintaan kepada agama, beliau relakan waktu sama-sama bersama kita di sini. Semoga apa yang dilakukan beliau senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi contoh pada pemimpin-pemimpin yang lain yang peduli dan sayang kepada umat dan agamanya. Jadi ini menjadi catatan amal baik bagi penasihat MPTTI Provinsi Gorontalo, Indonesia Timur. Indonesia Timur. Terima kasih Bapak dan Ibu, juga kepada guru-guru kita, Abun Muslim, Dr. Haji Ansari Abasi beserta Umi, Ibu Fadli, Tengku Jabir, beristimewa kepada Wali Nangro Gorontalo dan Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Hamdan Nadiku beserta Umi, dan juga kepada Bapak Alwin yang telah menjamu kita. Terima kasih banyak. Kami juga mohon maaf, mungkin dari kami ada yang kurang adab, yang tidak berkenan, baik perkataan, perbuatan. Bapak Kepala Desa, seluruh perangkatnya, Bapak Imam yang mewakili Kapolsek dan pemerintahan Kabupaten Bualemo,
bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhadir semuanya, juga Walid Noval Ja'far, juga yang telah memimpin, memanggil kami untuk mensyarahkan mahal. Jadi terima kasih kepada ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Baiklah, untuk menyingkatkan waktu. Jadi apa guna posko ini? Di posko ini dibentuk karena Abuya melihat dari kalangan kita umat Islam sudah banyak masjid-masjid yang didirikan begitu bagus. Masjidnya indah, bersih, bagus, tapi isinya nggak ada. Isinya kurang. Mungkin di sini nggak kurang isinya, Ustaz. Oh, masih kurang. Jadi kalau di Aceh itu katanya Serambi Mekah. Tapi kalau pergi ke masjid sama di mana-mana. Kalau masjidnya di kota mungkin itu agak lumayan banyak. Tapi kalau sudah masjidnya ke kabupaten, ke desa-desa, itu kadang-kadang kurang satu sah. Tapi masjidnya besar, bagus. Yang ramai cuma hari Jumat aja. Apalagi subuh. Jadi karena tidak semangatnya umat ini ke masjid, maka Abuya membuat posko-posko. Karena di posko itu bebas. Boleh datang pemaksiat di situ. Boleh datang orang yang tidak berwudu ke dalam posko. Tidak ada syarat. Mau tua, mau muda, mau petani, mau pejabat, di posko itu bebas. Jadi alhamdulillah dengan ada posko-posko itu, kalau di Aceh sekarang masjid sudah kembali ada semangatnya. Karena di posko itu diajarkan tentang akidah, tentang kunsyara, dan juga tasawuf kesufian. Sadar kita akan keberadaan kita sebagai hamba Allah. Jadi itu diajarkan di posko. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada yang diajarkan Abuya tentang beramal, yaitu yang pertama amal untuk dinikmat. Kita telah diberikan oleh Allah nikmat ijad. Kita dijadikan oleh Allah. Itu dikatakan nikmat ijad. Kemudian ada nikmat imdad. Allah pelihara keberadaan kita. Allah lindungi. Allah jaga keberadaan kita sampai batas waktu Allah tentukan kita kembali kepada. Jadi cobalah kita sadari kalau tidak dilindungi oleh Allah, kebersihan kita tidak begitu bersih. Apalagi kalau misalnya kita makan makanan yang berkulit seperti buah salak, itu kadang-kadang kita lupa cuci tangan. Jadi kita kupas lalu kita pegang, kita makan, itu ada bakteri dan virus. Tapi kita tidak pernah sakit perut karena ada imun tubuh, tapi kita tidak bersyukur. Juga ketika kita tidur, dipelihara oleh Allah dari gangguan berbagai makhluk-makhluk Allah, baik itu kalajengking, ular dan sebagainya, dipelihara oleh Allah. Walaupun kita tidur di dalam tenda orang-orang yang pergi ke pegunungan. Jadi maka itu kita syukuri. Lalu nikmat Allah yang terbesar tadi yang kami sebutkan adalah iman. Itu nikmat terbesar. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Dan juga nikmat terbesar Allah memberikan kita seorang guru agar kita mengetahui iman, Islam dan ihsan. Itu juga nikmat terbesar. Selanjutnya nikmat terbesar itu adalah nikmat sehat. Kenapa nikmat sehat itu juga nikmat terbesar? Karena tidak ada guna yang lainnya kalau kita tidak sehat. Punya harta kita kalau tidak sehat, harta tidak berguna.
Punya kedudukan kalau tidak sehat tidak berguna. Punya anak yang banyak kalau tidak sehat juga tidak bisa kita nikmati apa-apa. Cuma kita kadang-kadang ketika sehat tidak mau bersyukur ketika diberikan. Kita mengadu kepada Allah hanya ketika sedih. Ketika senang kita mengadu kepada dunia. Kita manfaatkan kesehatan kita ini untuk kebutuhan tubuh, kesenangan tubuh. Kita bangun fisik yang begitu mewah, tapi kita tidak teringat membangun rohani, lupa. Baru kita teringat kepada Allah, sadar kita sebagai hambanya, sadar kita sebagai umat baginda Rasulullah ketika sudah diberikan musibah, diberikan sakit, dibangkrutkan, macam-macam yang terjadi pada diri kita, baru kita sadar. Nah, seperti COVID ini diberikan, baru sadar kita takut mati. Padahal mati itu pasti datang. Nah, cuma kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan kita sombong juga. Kita tidak boleh pakai masker, kita pakai masker. Kita jaga jarak. Kita cuci tangan. Harus patuh juga. Tidak boleh kita, karena saya sudah dilindungi oleh Allah, ahli zikir, tidak perlu cuci tangan, tidak perlu pakai masker, tidak perlu jaga jarak. Itu kita dikatakan juga orang yang sombong. Jadi kalau sombong itu diazab oleh Allah. Jadi penyebab kehancuran seorang manusia yang pertama adalah kesombongan. Yang kedua, ambisi yang berlebihan. Yang ketiga adalah penyakit iri dan dengki. Jadi kalau ada penyakit itu di dada kita, itulah penyebab kita hancur. Jadi supaya kita jangan dihancurkan oleh Allah, maka bersihkan penyakit. Jadi ibu bapak tadi sudah dibacakan makalah. Ini baru mukadimah ya. Masih mau mendengar? Masih. Jadi di sini ada ditulis Abuya, buah-buah ajaran tauhid tasawuf dan kesufian. Tauhid tasawuf atau tauhid sufi merupakan perjalanan batin si hamba untuk dekat dengan Allah. Coba perhatikan. Tauhid tasawuf atau tauhid sufi merupakan perjalanan batin si hamba untuk dekat dengan Allah. Bukan tauhid tasawuf, tauhid sufi itu ingin terbang atau hilang di dalam terang, atau bisa berjalan di atas air, tapi ingin dekat dengan Allah. Lalu ada orang mengatakan begini kepada saya, untuk apa dekat lagi kepada Allah? Allah itu kan sudah dekat dengan kita. Allah mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita daripada diri kita. Allah memang dekat dengan kita. Cuma yang jauh hati kita yang jauh. Allah meliputi kita. Nah, misalnya kita dekat dengan Pak Bupati. Pak Bupati ini sayang kepada rakyatnya. Nah, cuma kadang kita yang tidak sayang pada diri kita, tidak mau mematuhi apa yang diperintahkan oleh Pak Bupati. Nah, jadi apakah Pak Bupati perhatian pada kita? Nah, tidak perhati. Begitu juga Allah. Allah dekat dengan kita, sayang. Karena sayang diperintahkan yang baik-baik. Diperintahkan salat, diperintahkan puasa, diperintahkan zakat, diperintahkan silaturahim, diperintahkan peduli kepada sesama, kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Itu karena sayang Allah. Cuma kita tidak menyadari, tidak mengetahui apa faedah, apa manfaat dari perintah Allah tersebut. Sama dengan anak-anak, waktu kita larang, nak jangan main api, jangan main di pinggir jalan, jangan main di pinggir sungai ketika hujan, jangan duduk di tangga. Itu semuanya larang-larangan orang tua kepada anak karena sayang.
Cuma karena anak-anak ini suka bermain, dia tidak memahami itu tanda sayang orang tuanya. Kapan kita ini sadar bahwa dulu dilarang orang tua kita, itu adalah kebaikan untuk kita setelah kita punya anak. Tuh, kita larang juga anak kita seperti kita dilarang orang tua kita dahulu. Begitu juga perintah makan, sikat gigi, tidur, minum susu, segala macam. Itu anak berat melakukannya. Kita terhadap orang tua sukanya bermain. Kapan kita sadar orang tua kita itu sayang? Juga setelah kita dewasa. Berarti kalau kita tidak patuh pada perintah Allah, berarti kita digolongkan anak-anak walaupun sudah tua. Jadi mau jadi anak-anak apa jadi orang tua? Jadi kalau mau jadi orang tua harus sadar perintah Allah tuh, Allah sayang pada kita. Jangan bermalas-malasan lagi. Jadi maka tauhid sufi ini untuk dekat dengan Allah ini dalam perasaan yang menjauhkan kita dari Allah adalah kegelapan, zulumat. Pertama dosa yang menutup hati kita sehingga hati kita itu gelap. Yang kedua adalah penyakit nafsu. Penyakit nafsu inilah yang melalaikan kita dari Allah. Maka terjadi kenifakan, kemunafikan pada hati kita. Terjadi kefasikan, cinta kita kepada dunia. Padahal dunia itu tidak kita bawa mati. Dunia itu kita cari untuk mendapatkan akhir yang hidup selamanya. Kalau kita katakan kita mau kaya bahagia, tidak mati-mati lagi, siapa yang lebih kaya di dunia ini? Nabiullah Sulaiman. Tapi Allah matikan. Tidak ada yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Makhluk-makhluk yang lain di dalam tanah aja itu diurus oleh Nabi Sulaiman. Seluruh bahasa pohon, bahasa burung, bahasa ini diketahui oleh Nabi Sulaiman. Kalau kita katakan berakhlak, tidak ada yang lebih baik akhlaknya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih beradab, tidak ada yang lebih penyayang, tidak ada yang lebih cinta dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga Allah jemput. Tidak lama-lama, cuma 63 tahun. Saya sudah 53, mungkin tinggal 10 lagi. Ya kalaupun panjang nggak sanggup juga kita. Kalau umur udah di atas 70 tuh, ini Haji aja sudah rengek-rengek, sakit di pinggang saya gitu. Baru sama umur kami. Sakit pinggang yang sakit ini. Coba nanti berdiri, lihat Haji berdiri. Baru 50. Baru 50. Umur 50 itu sudah menurun ke seberang. Nah, kita naik nih, tancap gas sampai puncak 50. 50 sudah menurun. Menurun semangat, menurun semuanya. Jadi kalau kita semangat 40 ini untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, terus menanjak kita ke umur 40 semangat, waktu menurun kita tetap semangat. Dari 40 tahun tidak semangat untuk ibadah sampai 50 tahun tidak semangat, jangan harapkan umur setelahnya kita semangat ibadah. Maka hati-hati kepada umur yang 40 tahun belum semangat semangat ibadah. Jadi ini gunanya tauhid tasawuf, memberi semangat pada batin kita, agar kita sadar sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Maka untuk dekat itu, tasawuf itu mengajarkan untuk membersihkan nafsu, sifat-sifat nafsu. Hilang keuntungan, kepentingan, hilang keakuan, wujud diri di dalam dada kita, sehingga kita bersih menghadap Allah, karena Allah itu maha suci. Tadi kata Bupati Bualemo ini adalah kabupaten yang bertasbih. Berarti maha suci
Maha suci Allah dari segala kekurangan. Allah Maha sempurna. Itu Kabupaten Buah Lemu. Kalau Kabupaten Gorontalo apa julukannya? Madinatul Ilmi. Alhamdulillah. Walhal subhanallah. Jadi itu sufi untuk dekat kepada Allah. Kemudian memandang wujud Allah setelah tajalli di dalam batin. Jadi kadang kita ini kalau tidak memahami terfitnah ini. Allah kan Maha Suci, tidak bisa dilihat. Bagaimana memandang wujudnya? Ini dah sesat ini. Sudah sir? Jadi maka pahami dulu, masuk dulu. Memandang wujud Allah tidak sama dengan memandang wujud alam. Bukan saya seperti saya memandang wujud bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita katakan memandang Allah dengan mata, itu nggak dapat, tidak bakal ketemu. Dan kita rasakan bahwa wujud Allah seperti ini, misalnya seperti asap atau bulat atau lonjong, itu bukan, tidak dapat dicapai. Tapi dikatakan tadi tajalli, terlihat. Yang memperlihatkan itu Allah. Setelah kita fana. Misalnya begini, fana itu lupa. Buah dari mabuk cinta dan mabuk rindu. Jadi setelah kita punya ilmu pertama, lalu ilmu itu kita amalkan. Amal yang kita lakukan dengan niat yang benar, kita ikhlas dan istiqamah kita lakukan, kita dengan kehinaan melakukan kepada Allah, maka Allah nanti akan berikan ahwal-ahwal, bisikan-bisikan, rasa cinta, rasa dekat ke batin kita. Itu tidak bisa kita ceritakan. Rasa itu tidak bisa kita cerita, hanya Allah yang dengan kita yang tahu. Ya rasa tidak bisa diceritakan. Misalnya rasa teh manis. Bagaimana menceritakan manis? Tidak bisa dicerita. Baru bisa diceritakan kepada orang yang sudah merasakan kamu sudah rasakan manis, berarti saya sudah merasakan manis, baru sama-sama bisa mencerita, oh manis itu seperti ini. Jadi begitu juga lah ketika Allah memberikan nikmat itu ke dalam batin kita, maka kita lupa. Karena terlihat yang pertama adalah jalal Allah. Jalal Allah, terlihat kuasanya, keperkasaannya. Itu karena latihan yang istiqamah tadi, merasakan kekuasaan Allah itu begitu besar. Cuma kita kebalikan. Kadang-kadang kita takut kepada makhluk. Misalnya harimau. Begitu harimau ada di hadapan kita, terlihat kuasa harimau itu besar sekali, sehingga lupa kita. Ketakutan pada harimau mau menerkam kita, itu tidak ada lagi kuasa kita. Jadi yang ada hanya ketakutan kita diterkam harimau. Kenapa kita ketakutan? Karena cahaya kebesaran harimau itu sudah menguasai, sudah masuk ke batin kita. Sehingga kita lupa pada yang ada hanya harimau. Cuma bukan harimau jadi kita jadi harimau. Kita sudah lupa. Tidak teringat lagi nama-nama kita, enggak. Yang ada hanya harimau. Jadi begitulah seorang hamba yang sudah ditajallikan oleh Allah rasa takut atas kebesarannya. Lupa dia. Lalu kemudian si hamba itu juga terlihat sifat jamalnya, kasih sayangnya, cintanya, nikmatnya yang beriring-iring. Tidak kita minta, Allah berikan. Walaupun kita melakukan kesalahan, Allah tidak hukum, masih diberikan nikmat. Kita melakukan berbagai dosa, masih diberikan melihat, masih diberikan berjalan, masih diberikan bicara, masih diberikan merasa.
Bagaimana kalau Allah itu mengazab kita saat kita berdosa? Saat kita berdosa langsung dihukum. Mencuri langsung putus tangan kita. Apa Allah tidak kuasa? Kuasa. Jangan memutuskan tangan, mematikan juga Allah kuasa. Tapi Allah punya sifat hilim, punya sifat lemah lembut. Ditunda mengazab kita, dibangunkan hati kita, dikirim ulama-ulama, dikirim guru-guru, dikirim kawan-kawan. Kadang dibangunkan hati kita bisa saja dari anak, bisa saja dari istri, bisa dari suami, bisa dari teman-teman, bahkan kadang-kadang bisa dari pemaksiat itu sendiri yang membangunkan hati kita agar sadar kita ini sebagai hamba Allah. Jadi ketika terlihat kasih sayang itu yang beriring-iring, maka tumbuhlah rasa cinta kita kepada Allah. Tidak sanggup kita mensyukuri nikmat Allah, tidak mampu kita mensyukuri nikmat Allah. Mau kita bandingkan nikmat Allah satu saja, nikmat mata ini dengan seluruh amal kebaikan kita, itu tidak sebanding. Ada seorang hamba yang dijadikan sebagai iktibar bagi kita. 500 tahun dia beribadah, itu tidak pernah melakukan dosa. Dia kerjanya ibadah. Di luar gua itu diberikan satu pohon delima. Delima itu dimakan pagi sampai malam, dia tidak lapar-lapar. Kemudian kerjanya hanya ibadah. Ketika meninggal, kata Allah kepada malaikat, masukkan hambaku itu ke surga karena kasih sayangku. Mendengar karena kasih sayang Allah, dia nggak mau, karena dia ahli ibadah. Dan sama dengan malaikat, saya tidak mau masuk surga karena kasih sayang Allah, saya mau masuk surga karena amal ibadah. Jadi akhirnya karena sudah 3 kali komunikasi antara malaikat dengan Allah, kata Allah, campakkan dia ke dalam neraka. Lalu begitu dimasukkan dia ke dalam neraka, menyesal dia. Akhirnya diambil lagi oleh malaikat. Kenapa saya tidak bisa masuk ke dalam surga Allah? Karena ibadah saya 500 tahun tidak melakukan dosa. Ibadah setiap hari. Apa yang dikatakan malaikat? Ibadah kamu 500 tahun itu tidak sebanding dengan 1 bola matamu. 1 bola mata tidak sebanding dengan ibadah 500. Nah, jadi kita berapa ratus tahun ibadah? Dikasih mulut, dikasih mata, sebagainya diberikan oleh Allah. Ada yang sudah ibadah 30 tahun? Belum ada. Kita nikmati itu semua, nikmat-nikmat Allah. Jadi ketika kita merasakan begitu besar nikmat pada diri saja, itu tidak sanggup kita mensyukuri. Rasanya tidak ada waktu ini yang boleh terlewatkan bagi hamba yang sudah diberikan cahaya ke dalam batinnya. Maka bala, dosa besar baginya. Bahkan ada seorang wali, sesaat dia lupa kepada Allah, ia dikatakan ingkar pada Allah, pada dirinya. Saya ingkar pada Allah ketika sesaat dia lupa pada Allah. Lalu kita berapa saat ibu bapak lupa pada Allah? Dari pagi tadi sampai sekarang banyak ingat Allah apa banyak ingat dunia? Banyak ingat saya banyak ingat dunia. Kalau tidak kita latih, kita tidak punya guru, tidak bertarekat, itu banyak kita mengingat. Bukan kita ingat, datang ke hati kita. Saat kita berzikir juga yang lain datang, saat kita salat yang lain juga ada yang datang. Maka kasih sayang Allah, walaupun masih datang yang lain, Allah juga sayang pada kita. Begitu mahanya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang membuat kita dekat pada Allah.
terlihat cahaya kebagusan. Maksud kebagusan itu bekas-bekas perbuatan Allah dan sifat Allah. Sehingga fana lainnya termasuk diri kita. Kalau kita sudah terlihat tadi sifat jalal dan jamal Allah, termasuk dirinya dalam ahadits zat Allah semata, zat yang laisa kamislihi syai'. Itu kita berkeyakinan Allah itu berada bersama dimanapun kita berada. Hilang perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Jadi tidak ada perbuatan kita, yang ada hanya perbuatan Allah. Oh, lalu ini saya berbuat itu atas kehendak Allah. Gerak ini juga dari Allah. Diam kita dari Allah. La tataharraku daratan illa biiznillah. Tidak bergerak sebesar darah. Zarah itu tidak bisa dilihat kecuali dengan izin Allah. Jadi orang tarekat itu melatih itu, tidak bergerak sesuatu sebesar darah kecuali dengan izin Allah. Maka kalau tidak diizin, termasuk ibu bapak, daun kayu yang copot itu dari tangkainya walaupun sudah kering, itu atas izin Allah dia copot. Termasuk sayap nyamuk, putus dari nyamuknya, itu atas izin Allah. Apalagi kita harus sadari itu. Jadi maka ketika kita bisa bergerak, itu gerak kita atas izin Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kemudian hilang sifat kita, zat kita dalam zat Allah. Dirinya dan alam semesta merupakan limpahan dari wujud Allah. Karena alam ini tidak berwujud, ada wujudnya karena diadakan oleh Allah. Kalau tidak ada. Jadi maka dikatakan limpahan, maksudnya Allah yang menjadikan kita. Kegunaan ajaran ini agar dapat memperbaiki nafsu dengan bertaubat. Jadi bertaubat itu kita meninggalkan hal-hal yang bersalahan dengan hukum kepada yang bersesuaian dengan hukum. Jadi bukan hanya bertaubat, kita juga harus inabah, kembali pada Allah. Jadi bukan hanya kita bertaubat, meninggalkan sesuatu yang bersalahan dengan hukum kepada yang bersesuaian dengan hukum, tapi ada yang lebih tinggi dari taubat itu inabah, kita kembali pada Allah. Kembali pada Allah inilah ajaran tauhid tasawuf. Bukan hanya menyesal dosa kesalahan, kita bercita-cita tidak melakukan dosa lagi, tapi kita juga kembali kepada Allah. Lalu zuhud ini apa? Zuhud ini bukan meninggalkan dunia, bukan kita berkere-kere. Zuhud ini kerja hati. Zuhud itu bukan di mobil letaknya, bukan di rumah. Nah, misalnya katakanlah kita mau dikatakan orang zuhud, pergi ke pinggir-pinggir kampung, pergi ke pinggir-pinggir laut dengan baju compang-camping, tidak bersandal. Nah, supaya dikatakan kita orang zuhud. Tapi hati kita dengki, hati kita sombong, itu tidak zuhud. Oh iya Pak. Ya. Nah, saya minum dulu ya. Jadi itu bukan zuhud, jahat. Jadi sudah miskin, sudah kere, baju compang-camping, jahat. Rugi dua kali. Dua kali. Jadi apa juga zuhud itu? Zuhud itu hilang, putus kegemaran cintanya kepada selain Allah.
Walaupun selain Allah itu dimilikinya. Dia punya mobil tapi dia tidak cinta pada mobilnya. Dia punya harta tapi dia tidak cinta pada hartanya. Dia punya amal, dia tidak cinta pada amalnya. Yang dia cintai hanya Allah. Dia punya ilmu, tidak cinta pada ilmunya. Tapi kenapa? Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah? Kita sudah diberikan ilmu, sudah diberikan. Ya sudah cinta kepada Allah, hilang selainnya cinta itu. Termasuk istri. Tapi bukan berarti cinta Allah tidak mencintai istri, boleh dicari istri 3 lagi. Jadi bukan berarti seperti itu. Orang yang zuhud itu supaya istrinya juga ikut zuhud. Bagaimana ia mencintai Allah supaya istrinya juga mencintai Allah. Itu orang yang cinta pada istri. Bukan memberikan fasilitas-fasilitas keduniawian. Tapi bagaimana membangun rohaninya ini agar senantiasa dia tidak berpisah-pisah dengan Allah. Tidak berpisah dengan Allah. Rugi kita ibu bapak kalau kita bernapas dengan napas yang tidak ingat pada Allah. Saya katakan kemarin, napas yang tidak ingat pada Allah itu adalah napas yang mati. Jadi kalau napas mati berarti kita juga ikut mati. Kenapa hidup? Itu bangkai berjalan. Jadi orang yang tidak ingat kepada Allah itu sama dengan bangkai berjalan. Jadi hina nggak kita? Hina. Jadi hina kita sebagai bangkai yang tidak ada guna. Lalu kemudian mudah dia melaksanakan taat. Jadi orang yang sudah bersih nafsu ini mudah dia melaksanakan taat. Jadi apalagi bangun subuh itu tidak berpayah-payah, bersedekah tidak berpayah-payah. Karena nafsunya sudah bersih. Dia berjalan di atas nur Allah. Bukan dia berjalan di atas ilmu, bukan dia berjalan di atas Kalau kita berjalan di atas nafsu, kita mau memberi kepada orang apabila ada keuntungan kita. Tapi orang yang berjalan di atas nur Allah, dia nggak ingat apa yang diberikan, nggak ingat apa yang dilakukan kebaikan. Dia tidak mengorek-ngorek apa yang sudah dia lakukan. Yang dikorek-korek apa dosanya? Kesalahan masa lalu semenjak dia balik. Dia pernah menzalimi orang, nggak pernah meninggalkan salat, tidak pernah menipu orang atau tidak dan sebagainya. Jadi itu diingat-ingat agar dia tobatkan, mengkaza yang tertinggal, mengkisah yang sudah dia zalimi. Jadi itu orang yang sudah berjalan di atas nur Allah. Tidak yang kebaikan dia tidak perlu, amalnya semuanya dilupakan. Apalagi tepuk dada. Ya. Amal-amal yang saleh yang bermanfaat, menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan, baik dalam segi ibadah muamalah sambil kita bertawakal. Jadi kita bertawakal pada Allah, yaitu menyerahkan segala urusan kepada yang punya urusan. Jadi setelah tawakal itu ada tafwid namanya. Tafwid itu lebih tinggi dari tawakal. Tafwid itu bukan menyerahkan urusan. Kalau tawakal kita lakukan dulu. Kita ikhtiar dulu, baru kita menyerah. Kalau tafwid enggak. Sebelum dia melakukan dia sudah menyerah. Waktu dia melakukan dia sudah menyerah. Dan setelah dia lakukan dia tetap menyerah. Jadi apa yang kita lakukan dari awal itu harus kita serahkan. Bukan menyerah belaka. Sudah bonyok dulu baru menyerah. Kalau dengan Pak polisi ya, sudah bonyok dulu baru menyerah. Jadi menyerah aja terus.
Ya, menyerah menyerah duluan. Ya. Kemudian bermurakabah. Apa itu murakabah? Itu kerlingan hati. Merasa kita selalu dilihat oleh Allah, Yang dilihat bukan hanya zahir kita, juga batin kita. Seluruh katar-katar yang sangat halus itu disaksikan oleh Allah. Jadi kita yang takut ini kepada makhluk. Misalnya kita mau melakukan kesalahan, itu takut. Jadi saya sampaikan kepada Pak Bupati kemarin di kantor. Jadi kalau anak buah Pak Bupati takutnya kepada Pak Bupati. Kalau Pak Bupati ada di tempat tuh rajin semua. Kata Bupati, besok masuk jam 7, jam setengah 6 udah datang. Ketika Pak Bupati nggak datang, telepon temannya, udah datang Pak Bupati belum? Taruh di saya datang. Jadi itu takut kepada makhluk, bukan takut kepada Allah. Jadi maka Bapak kita menciptakan anak buahnya supaya takut kepada Allah. Ada tidak ada Bapak di kantor, tetap anak buahnya bekerja sebagaimana mestinya. Jadi akhirnya merdeka. Bapak pergi ke sini, anak buahnya besok juga kerja. Alhamdulillah. Itu semuanya dengan tauhid, tasawuf, kesufian. Kalau sudah dengan iman dia bekerja, maka kita merdeka. Termasuk kita, kalau sudah bekerja dengan iman, kita merdeka. Jadi itu dikatakan murakabah, kerlingan hati. Dan melakukan akhlak-akhlak terpuji seperti sabar. Sabar ini adalah kekuatan, bukan rendah diri. Tapi rendah hati, kata Pak Bupati. Jadi sabar itu satu kekuatan. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu beserta. Ya, kalau sudah Allah beserta kita. Jadi sabar itu satu kekuatan. Cuma kalau kita sabar dengan nafsu, terasa pedih. Terasa pedih. Tapi ketika sabar dengan Allah, itu tidak ada kepedihan. Awal-awal kita melatih sabar, walaupun di mana pedihnya? Di sini pedihnya. Apalagi ibu-ibu sering pedihnya di sini. Pedihnya di sini. Jadi untuk supaya jangan pedihnya di sini, kita harus bersabar dengan Allah. Kita kembalikan saja semua ketentuan itu ada pada Allah. Bagaimana saya menerima, saya sangat cinta pada suami saya, tiba-tiba dulu kami sama-sama miskin, sama-sama berjuang, tiba-tiba begitu kaya, begitu ada jabatan, sudah ada wanita lain yang dia cintai. Nah, boleh. Paling sakit itu di madu. Bagi kami madu yang paling bagi ibu-ibu paling sakit di bagi laki-laki madu yang paling Subhanallah. Kemudian rendah hati, tawadu. Ini juga sifat mulia. Tawadu ini juga kerja hati. Tawadu itu bukan termenung-menung, pegang tasbih, menunduk-nunduk. Lalu ada orang lewat di depan. Sekali lewat diam, 2 kali lewat diam, 3 kali lewat. Lalu ini orang nggak tahu adab, nggak tahu wali namru Jakarta. Itu bukan tawadu, sombong. Jadi orang tawadu itu bukan itu, rendah hati. Coba kita lihat akhlak Abu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Bapak Bupati juga sudah lihat sendiri. Itu cucunya tuh berbaris salat di sebelahnya. Akhirnya namanya anak-anak itu bercanda. Tapi aku nggak pernah marah. Nah,
dan dikatakan besok kamu jangan kesini mengganggu orang salat, tidak perlu. Nah, sama dia. Coba kalau kita anak-anak kita bercanda dekat kita salat, apalagi ibu-ibu, pasti biru. Anak itu. Ya, kenapa biru? Dicubit. Jadi mendidik anak dengan cubit itu tidak baik. Jadi itu akhlak yang dicontohkan oleh guru kita. Kemudian berkemauan untuk senantiasa hadir di hadapan Allah. Jadi kita tawajuh itu merasakan kita berada di hadapan Allah. Hadap Allah itu zat yang laisa kamislihi itu. Kita rasakan. Itu hanya bisa kita rasakan, kita latih hati kita. Bukan mengingat-ingat rupa Allah. Bukan mengingat-ingat rupa Allah. Allah tidak berupa. Kita harus yakin. Jadi mengingat barang yang tidak kelihatan dengan mata, tapi nanti seperti tadi Allah tajalikan. Allah yang memperlihatkan, tapi bukan memperlihatkan zatnya, tapi memperlihatkan af'al dan sifatnya. Kemudian itu serta memperkuat keimanan kita, akidah kita untuk kita dapat bermakrifat. Makrifat ini maknanya mengenal Allah, innya dan zatnya, dengan zat itu sendiri, bukan dengan ilmu dan amal kita. Mengenal Allah itu dengan Allah. Kalau mau mengenal Pak Bupati dengan Pak Bupati, bukan dengan kita mengenal Pak Bupati. Bagaimana sifat-sifat Pak Bupati? Ya, Pak Bupati itu yang memperkenalkan kepada kita sifatnya. Pak Bupati lemah lembut, peduli kepada kita. Pak Bupati yang mengenalkan. Begitu juga Allah. Allah itu yang mengenalkan dirinya kepada kita. Bukan kita mencari-cari Allah. Dengan tauhid irfani, yaitu tauhid yang lepas, tauhid yang sempurna. Makanya bila mana ada satu aliran, baik yang menamakan tarekat atau belajar yang berkaitan dengan diri, nafsu, martabat nafsu, macam-macam yang kita pelajari seluruhnya, apabila tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di atas, itu tidak dikatakan orang yang bertauhid tasawuf. Maka Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia sedang mengangkat atau mengkaji sambil mengamalkan apa yang diceritakan di dalam makalah ini untuk umat Islam di Nusantara, Bani Adam di belahan dunia. Jadi moga-moga dengan ini kita aman dari bala. Bala yang besar itu berpisah dengan Allah. Bala yang besar itu berpisah dengan Allah. Bukan penyakit, bukan mati, bukan sakit di rumah sakit atau meninggal anak. Bala terbesar bagi orang beriman berpisah dengan Allah. Saat kita berpisah dengan Allah, mati su'ul khatimah. Tapi ketika kita sakit dalam la ilaha illallah, mati husnul khatimah. Man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka kata wali bualimu tadi, perbanyaklah la ilaha illallah. Mati dalam la ilaha illallah, masuk surga tanpa dihisab. Tidak ada tiket-tiket lain. Kalau kita mati di sakaratul maut, kita mengucapkan la ilaha illallah, mati, jaminan masuk surga. Dan Nabi pun juga menjamin itu. Jadi ini lagi ngitung-ngitung duit, masuk surga nggak? Kalau untuk sedekah boleh kata Haji. Ya. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah, jadi maksudnya panggilan ini panggilan kasih sayang. Diharapkan kepada pemerintah
tokoh-tokoh masyarakat yang mencintai Islam sebagaimana dan agama nenek moyang kita. Baik mereka yang berasal dari pesantren, kampus, perguruan tinggi Islam untuk dapat mengarahkan dakwah mereka sebagaimana yang tersebut di atas. Bila mana ini tidak terwujud, maka agama Islam tidak akan bercahaya di Nusantara, di negara kita yang kita cintai. Jadi pelan-pelan insya Allah kita sudah punya pemimpin yang peduli seperti ini, pergi posko-posko untuk melihat kita semua, untuk membimbing kita. Maka dengan kehadiran Tauhid Tasawuf begitu jauh, Bualemo ini asalnya dari Aceh. Ini bukan Bualemo saja, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, bahkan sampai ke Filipina. Itu sudah ada jamaah di sana yang senantiasa insya Allah juga melakukan ratib siri. Ratib siri B itu zikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Jadi zikir sebanyak-banyaknya. Siri B itu isyarah kepada kebanyak. Seri B itu bahasanya 1000. Zikir 1000, tapi bukan kita berzikir terus 1000. Kita berzikir la ilaha illallah, tapi sebanyak-banyaknya. Jadi ibu-ibu ya, semoga kita Tauhid Sufi ini bercahaya di negara yang kita cintai, dan COVID ini berakhir kalau bisa di tahun inilah. Semoga bulan ini lagi berakhir sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti dulu lagi. Kita sudah merindukan bisa berkumpul begini, bisa pergi umroh, bisa pergi haji, bisa kita bebas ziarah kemana-mana. Jadi sekarang semuanya bersaudara, kita sudah jauh. Dengan saudara kita sudah jauh. Kalau kita yang nggak mau, kadang dia yang nggak mau. Ini saya mau ke rumah, jangan. Anak saya lagi corona, lagi di karantina katanya. Nanti abang kena. Jadinya akhirnya 2 tahun ini kita tidak silaturahmi. Dan anak kita bertambah bodoh. Anak saya sudah bodoh sekarang. Karena di rumah sekolah dengan setelah sekolah rupanya saya lihat dia main game. Sekolah itu cuma sesaat aja. Kadang-kadang nggak ada gurunya lah. Lalu jadi kita mau bagaimana mengambil handphone, alasannya belajar, mengerjakan tugas. Tapi lebih banyak waktunya itu untuk main game. Itu bukan saya tanyakan ke orang lain, juga bukan anak saya rupanya yang bodoh, anak-anak yang lain juga bodoh. Subhanallah, COVID ini luar biasa. Musibah besar begitu kan. Jadi itulah ibu bapak apa yang saya bacakan. Mungkin masih banyak kekeliruan, kesalahan, tidak sesuai maksud Rasulullah. Tapi namun kita berusaha tidak memberikan khazanah yang baru untuk kita semua, termasuk saya. Setelah kita baca makalah ini, kita sadar bahwa kita sebagai hamba Allah yang wajib kita lakukan perintah dan menjauhi larangan Allah. Lebih kurang saya mohon maaf. Pertama kepada Pak Bupati dan Ibu, terima kasih banyak dan rombongan, juga kepada Wali Mangku Bualemo dan saudara-saudara, Bapak Kapolsek, Kepala Desa, Pak Imam yang ada di desa ini. Kehadiran kami ini mungkin banyak yang kurang, kami mohon maaf, dan juga kami berterima kasih telah diterima di desa ini sebagai saudara seakidah dan keyakinan juga insya Allah kita satu guru. Demikian, hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.